Kita lihat dari IHSG-nya ya. Aku buka chartnya dulu. Halo. Tumben jerawatnya kelihatan. Jerawatnya bandel. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ya, IHSG-nya beberapa hari ini ketahan resisten yang sama terus di level 7.200. Agak-agak riskan sebenarnya kalau ngelihat pattern kayak gini. Ini lebih besar kemungkinannya untuk dia terkoreksi. Ya, jadi teman-teman perhatikan ini di 29 Agustus kemarin sempat turun lumayan signifikan. Aku buka chartnya TradingView, aku buka yang 24 hours aja ya. Nah, ini lebih oke nih chartnya. Ini sempat turun signifikan di 29 Agustus kemarin, tapi kemudian dia juga melawan naik lagi, ditutup naik lagi gitu. Terus masih ada kemungkinan IHSG itu turun sampai ke 7046, bahkan sampai ke 7000 di bulan September ini. Cuman kalau misal pun ada koreksi itu sifatnya normal aja. Sifatnya sangat wajar dan sangat normal gitu. Oke, udah tanggal 1 September aja ya. Nih, udah 1 September ceria nih buat teman-teman semuanya. Happy September. Market value hari ini di hari pertama perdagangan bulan September 12,9 triliun rupiah. Yang aktif masih dari sama sih, dari saham teknologi, kemudian metals dan juga batu bara masih yang aktif di situ-situ aja. Cuman tadi ada dua saham lain yang aktif tuh di NISP dan AGI. Kita juga ada trading buy di situ gitu. Nah, terus asing hari ini masih net buy. Net buy itu 232,46 miliar, udah nggak banyak, nggak sebanyak bulan Agustus kemarin. Dan net buy-nya tuh mulai various hari ini. Ada net buy di Adaro, bukan di BCA lagi yang paling gede. Di Adaro 196,2 miliar, BRI 171,2 miliar, kemudian TLKM 80,3 miliar, ICBP 71,7 miliar, dan Bank Mandiri 70,3 miliar gitu. Nah, terus ini ada yang nanya, pengarah Penta, bank-bank mini yang wajib tambah modal gimana gitu, yang wajib apa ya, maksudnya melakukan right issue gitu ya untuk kecukupan modal dasarnya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih, memang itu kan karena ada aturan aja gitu dari authority gitu, dari regulator ya. Jadi memang aturannya begitu dan mereka harus right issue gitu. Blessing Darkness nanya, plan untuk jelang musim dingin Desember gimana? Ya pasti nanti komoditas batu bara yang bakalan diuntungin lagi, yang bakalan diuntungkan dan bakalan naik karena demand-nya bakalan bertambah dan supply-nya ya masih belum bisa banyak bertambah gitu. Jadi sekarang kan problemnya masih sama ya, problemnya tuh di supply. Saat ini problemnya tuh di supply yang belum bisa nambah cepat, tapi demand-nya yang masih cepat nambahnya gitu. Terus PMI manufaktur di bulan Agustus ini gimana? PMI manufaktur itu artinya apa sih? PMI manufaktur artinya adalah dia merupakan satu indikator manufaktur tuh lagi ekspansif atau lagi kontraksi ya. Jadi kalau misalkan di atas angka 50 itu lagi ekspansif, di bawah angka 50 itu lagi kontraksi gitu. Jadi kalau Indonesia sendiri angka PMI manufakturnya itu terus tumbuh ekspansif, artinya di atas 50. Terlihat dari PMI manufaktur di Agustus kemarin tuh di angka 51,7, naik dikit dibandingkan sebelumnya di 51,3 gitu. Dan yang terdorong ekspansif industri manufaktur di Indonesia ini dari mobilitas masyarakat yang udah kembali normal ya. Jadi dengan pelonggaran PPKM udah nggak ada PPKM lagi dan vaksinasinya udah mulai hampir seluruh masyarakat Indonesia udah kena vaksin semua gitu. Oke. Aku pin dulu pertanyaan dari Donald Cho 88, nanti aku akan jawab.
Ya, terus inflasi Indonesia ya. Inflasi di Indonesia IHK-nya ini berhasil melandai di angka 4,69% dibandingkan sebelumnya tuh di angka 4,94% secara tahunan ya. Dan turunnya inflasi IHK ini dikarenakan deflasi secara bulanan seiring dengan adanya harga pangan yang udah mulai normalize gitu. Jadi seperti cabai, bawang merah, bawang putih itu udah mulai normalize gitu. Terus kemudian di sisi lain, tapi kalau inflasi intinya itu malah naik 3,04% dibandingkan sebelumnya 2,89% secara tahunan. Jadi ini aku bahas makro dikit ya teman-teman, karena penting banget ngebahas makro ini menjelang di awal atau masuk di bulan September ini. Ya ini sangat penting sekali gitu. Karena apa? Karena ya sebenarnya indikator makro ini menjadi satu pertimbangan oleh investor-investor besar dalam mereka mengambil keputusan gitu. Oke, jadi selain suku bunga The Fed yang kita udah sering dengar gitu ya, jadi inflasi di Indonesia ini masih oke, masih oke lah ya, dan perlu masih oke, tapi tetap perlu diantisipasi. Kenapa? Karena ada potensi kenaikan BBM subsidi dalam beberapa minggu atau beberapa bulan mendatang gitu. Jadi walaupun hari ini BBM subsidi harganya kayaknya udah naik atau belum ya, harganya udah naik dikit kayaknya ya, tapi masih ada potensi diterapkan skema pengendalian buat penjualan BBM subsidinya gitu. Jadi kita mesti harus pantau itu. Oke, terus sekarang kita lihat banyak banget yang nanyain SIDO, nanti aku akan bahas ya, untuk SIDO. Ini aku pengen bahas dulu untuk saham-saham dari tech dulu ya, dari tech related yang hari ini bikin indeks juga turun lumayan. Sebelum nanti aku bahas, belum naik ya, nggak jadi naik, thank you. Oke, aku akan bahas dari GoTo. Perhatikan, ini turun sampai 280. Bisa turun lagi sampai 280 maksud saya ya untuk GoTo. Jadi stay away dulu, hindarin dulu. Terus buka lapak, dia bisa turun juga sampai level berapa sih, 292 dan 280-an. Ini masih bisa turun, untuk buka lapaknya masih bisa turun sampai 280. Jadi stay away dulu. Terus Arto gimana, Bang Jago? Ya ini pas di support sebenarnya. Support apa sih? Oke, sebentar ya, aku tarik satu garis. Di bawah di sini. Nah, ini pas di area support, Bang Jagonya ini di area support dan ketahan sih, kita wait and see dulu aja. Jadi dari antara tiga itu yang lagi di area support tuh ada Arto atau Bang Jago, tapi kita belum rekomen untuk buy. Nah, aku mau bahas juga metals dan juga batu bara, consumer good dan saham yang lainnya seperti NISP dan AGI sebelum aku bahas pertanyaan dari Donald Cho 88. Oke teman-teman, di September ini tanggal 24 ada workshop Zero to Hero Analysis laporan keuangan, cara membaca laporan keuangan dan cara tahu laporan keuangan yang dimanipulasi itu kayak gimana. 24 September yang ngajar oleh coach dan equity research Mtrade ya, ada coach William juga di situ. Ini masih early bird sampai 17 September, jadi teman-teman langsung aja daftar di mtrade.id/workshop. Sido sabar yo, GJE 5000 sabar, aku mau bahas metals dulu karena metals dan juga batu bara ini dua gonta-ganti terus, itu yang aktif antara aktif naik atau aktif turun gitu. Jadi kayaknya buat swing trading tuh dua sektor ini tuh penting banget diperhatikan dan mesti diupdate terus gitu. Aku mau bahas dari Antam dan Inco dulu, aneka tambang dan juga Inco. Jadi ya, Antamnya ini dia masih di area support dan masih sideways di situ. Masih di area support dan masih sideways di sini ya untuk Antamnya. Dan kemudian hari ini turun, tapi volume transaksinya kecil. Jadi masih oke dibandingkan tanggal 30 Agustus kemarin dia
dia naik dengan volume transaksi yang cukup tinggi gitu. Jadi masih di area-area support di sini masih oke. Selama dia di atas 1900. Kalau udah di bawah 1900 kita harus hati-hati ya untuk pembatasan risiko. Terus kemudian kita ke Inco. Jadi ada yang bilang Antam malah anjlok. Sebenarnya nggak anjlok sih, masih di atas supportnya, masih oke. Inco juga hari ini turun, tapi masih di atas angka 5.900, jadi masih aman. Kalau di bawah 5.900 kita harus siap-siap atau waspada buat pembatasan risiko buat Inco gitu. Oke, sekarang aku akan ke batu bara. Ini ada Suhendro nanya bumi. Oke lah, aku bahas bumi dulu. Ada Pak Teddy nih, tanggal 1 nabung, tanggal berikutnya panen terus. Oke, ada yang nungguin Coach Afif juga. Oke lah, bumi ya, bumi ini udah ketinggian, agak-agak ketinggian teman-teman, jadi hati-hati deh. Sebaiknya sih patternnya dia jadi sideways. Kalau dia nggak jadi sideways, dia breakout lagi. Ini jadi cepat banget. Kalau Anda trading harus benar-benar dipantau banget. Kalau misalkan breakout dari 185, dia benar-benar harus dipantau banget gitu. Nah, kalau dia turun di bawah 155, ini jadi trennya jadi downtrend. Jadi angka 155 dan 184 nih penentuan. Alangkah bagusnya kalau patternnya justru malah jadi sideways dulu. Jadi ini ada satu fondasi, satu pijakan buat kita trading antara buy on weakness dekat 155 atau buy breakout di 184 gitu. Kalau marketnya lagi masih kayak gini, aku prefer buy on weakness. Jadi antara buy on weakness atau buy on breakout itu sebenarnya tergantung dari kondisi market secara keseluruhannya. Kenapa tertarik bahas bumi ya? Karena apa ya? Karena ditanya. Oke, terus kemudian selain bumi, aku akan bahas untuk saham Indi malam ini sama Coach Tasya, guys. Oke ya. Saham Indi ya, Indi tuh hari ini tadi mantul dari supportnya kayak yang kita antisipasi kemarin masuk watchlist kita, dan ini pas kena support mantul dan berpotensi dia membentuk satu pattern cup with handle yang kecil gitu. Ada satu cup with handle kecil. Ya, ini cup, ini handle-nya. Dan targetnya sekitaran 3140 cup with handle-nya. Jadi tadi M-Trade ada masuk di Indi. Terus kemudian kita cek untuk Adaro. Ya, Adaro-nya tau nggak teman-teman? Cup and handle-nya gede banget. Cup-nya gede banget tapi handle-nya kecil. Jadi kayaknya dia bakalan kurang apa ya, kalau aku bilang fondasinya kurang kuat sebenarnya. Bisa naik tapi fondasinya kurang kuat gitu. Jadi dia bakalan bisa naik sampai ke level berapa sih? Ini kita ngambil round number sih, angka 4000. Cuman sebenarnya bisa juga ditarik dengan cara lain, yaitu dari garis channel atau channeling line. Dari channeling line di sini. Nah, ini dapat satu resisten buat Adaro. Adaro ini resistennya di 4280, dan kita perhatikan apakah dia break all time high. Ya, kita lihat dari beberapa tahun yang lalu. Yang menarik, Adaro hari ini tadi break all time high, guys. Jadi all time high itu tertinggi sepanjang masa. Aku cuma mau kasih tahu teman-teman, secara monthly atau secara bulanan, Adaro ini harganya naik tapi volumenya semakin mengecil. Ya, meskipun asing juga lagi net buy Adaro hari ini. Hati-hati ya. Kita sih trading jangka pendek aja. Kita nggak mau sampai hold kelamaan untuk saham-saham batubara. Batubara dan metals itu baliknya cepat banget gitu. Jadi ini Adaro-nya dia break all time high, which is ya bagus. Trennya akan semakin naik, tapi naiknya semakin cepat, pasti juga akan ada koreksi yang cepat juga gitu. Oke, terus selain itu aku akan lihat dari consumer good, ICBP dan Indofood yang gerakannya juga lumayan aktif. Desember tembus goceng kata Petrus, belum tentu, jangan-jangan kebalik.
sebelum Desember malah turun, terus sektor-sektor yang masih di bawah justru malah naik. Kita kalau trading, kita investasi itu kita mesti mikir secara kebalikannya gitu, jadi kontrariannya tuh gimana. Oke, terus ini ICBP. Jadi buat yang kemarin panik ICBP turun, the market discount itself, diskon sendiri nih ya. Jadi ini aku bilang investor, trader ya, retail maupun institusi ini udah pada pinter, ngerti. Kemarin turun dalam dijadiin kesempatan. Mungkin ini semua yang borong adalah viewer Instagram live malam hari ini atau member-member Mtrade yang mereka udah belajar juga gitu. Ya, jadi kita punya ICBP, kita masih ngehold ICBP-nya, dan ya hari ini tadi dia naik 4,82%, nutup gap di sini. Kemarin aku bilang dalam jangka pendek dia bisa sampai ke 8750-an, dan ini udah kena 87, masih bisa naik dikit sampai ke 88, abis itu akan ada potensi koreksi normal lagi. Jadi kalau misalkan dikasih koreksi normal correction kayaknya nggak bakalan sampai 8125, dia bakalan sampai 84 doang ya. Jadi kalau misalkan ada turun sampai 84, buat kamu-kamu yang belum dapat buat long term investment bisa masuk gitu. Dan bahkan sekarang pun belum telat, kalau kamu mau long term investing tuh bisa masuk juga. Cuman kemarin memang dikasih kesempatan banget. Jadi aku personally sih nambah karena di portfolio aku ICBP itu belum banyak gitu. Terus kemudian kata ini 8520 pemain recehan cuman bisa lihat, dia bilang gitu. Semua hal besar dimulai dari hal kecil guys. Jadi investasi yang besar tuh dimulai dari investasi yang kecil juga gitu. Jangan terburu-buru, nyantai aja. Dulu aku di awal investasi itu juga cuman dari nominal yang kecil. Well, besar kecil itu sifatnya subjektif ya. Awal dulu banget tuh aku mulai start dari 20 juta doang, terus kemudian bertumbuh gitu. Bertumbuhnya antara diinjek atau tumbuh labanya, dua-duanya. Aku jujur dua-duanya gitu ya. Jadi ya sekarang sih aku bersyukur angkanya udah cukup besar, dan aku terus menjaga diri supaya enggak terlalu euforia di sini, karena semakin besar nominal dalam berinvestasi, terutama investasi saham ini ada naik turunnya. Sekali naik cuannya banyak, meskipun persentasenya dikit, tapi kalau sekali turun meskipun persentasenya kecil juga, tapi ruginya tuh jadi secara nominal gede. Jadi semakin besar uang yang teman-teman pakai buat investasi, maka semakin besar pula tantangan secara psikologisnya. Kalau belum siap secara psikologis, jangan investasi langsung gede. Itu ya, bentar ya. Oke. Bumi, ini ada yang nanya, Johan Prihadi rekomen Bumi untuk trading newbie gitu. Jangan lagi ketinggian. Batu bara ketinggian semua guys, ini ketinggian semua. Mtrade ada masuk di Indi dan ITMG itu sifatnya buat short term trading doang gitu. Jadi kita Mtrade itu kan real time ya, kita kasih tahu bener-bener kalau waktunya jualan. Tapi kalau yang cuman ngikutin IG live gratisan gini, sore hari market udah tutup gitu. Jadi infonya end of day, bisa telat. Oke, sekarang aku mau bahas, masih ada kaitannya dengan ICBP. Kita bahas induknya lagi. INDF, Indofood Sukses Makmur Tbk. Ya, jadi buat teman-teman yang telat di Indi, bisa kemana ya? Ke Indofood. Kok Indi sih? Salah ngomong kan? Buat teman-teman yang telat di ICBP itu bisa ke Indofood ya. Jadi yang telat di ICBP bisa ke Indofood. Kenapa? Karena Indofood hari ini tadi naik dan kemudian dia turun itu sama dengan harga kemarin. Jadi besok masih ada kesempatan ya, yang mau investasi jangka panjang. Ini masih satu angka yang cukup bagus, cukup murah, baik secara teknikal maupun fundamental. Valuasinya juga masih cukup oke, masih cukup murah. Jadi buat teman-teman yang telat di saham-saham perbankan gede gitu, bisa masuk di sini. Feel aku teman-teman ya, feel aku
2023 nanti teman-teman mau cari saham-saham yang valuasinya murah tuh udah susah banget. Sekarang masih ada 5-6 sektor yang aku mention beberapa waktu yang lalu. Dan juga untuk consumer good Indofood ICBP ini. Nah, terus aku juga mau ngejawab pertanyaan dari tadi banyak yang nanya tentang Sido muncul. Sebenarnya kemarin aku udah jawab, tapi aku akan mention lagi untuk Sido muncul. Sido muncul, tadi ada yang nanya kalau buat long term investing tuh mau nunggu jatuh sedalam apa? Kalau buat long term investing sebenarnya tuh belinya tuh bertahap. Pas jatuh beli bertahap, jatuh beli bertahap. Tapi kalau aku perhatiin, ini turunnya tuh udah banyak banget dan udah kena monthly support. Jadi buat yang long term investment kalau mau masuk sekarang sih boleh. Ya. Mentok kemungkinan sampai 685, tapi nggak usah sampai harus best price di 685 lah ya. Beda-beda dikit doang. Kayaknya sih aku personally juga bakalan mau masuk di Sido. Tapi aku nggak akan banyak-banyak di Sido. Sido muncul, aku lebih banyak di porsi di ICBP dan juga di saham-saham perbankan gede dan juga untuk ASII personally. Kenapa? Apa dasarnya aku memilih emiten-emiten itu lebih banyak di portfolio aku secara keseluruhan, jadi bukan di satu sekuritas doang ya. Ada beberapa sekuritas itu aku jadiin satu semuanya. Cara ngitungnya gitu. Jadi mungkin BCA aku ada di sekuritas A, ICBP sekuritas B kayak gitu. Nah, kenapa aku banyakin di saham-saham kayak BCA, BRI, terus kemudian ASII, ICBP dibandingkan Sido muncul? Simply karena ukuran perusahaannya. Jadi kalau bukan ukuran perusahaannya, kapitalisasinya di market gitu. Kapitalisasinya makin gede, pastinya dia akan ngedrive indeks tuh lebih besar. Sehingga logikanya investor besar, investor institusi dan juga fund manager itu akan beli perusahaan-perusahaan tersebut itu lebih banyak gitu ya, dibandingkan dengan perusahaan yang memang kapitalisasinya lebih kecil gitu ya. Jadi aku beli di situ. Ada isu apakah di saham-saham itu, apa ada bandarnya, nggak usah mikir sampai ke situ kejauhan untuk perusahaan yang fundamentalnya bagus. Oke. Kata Pak Teddy, besar tuh berasal dari kecil, tapi besar juga bisa jadi kecil. Bener juga ya, satu wisdom yang sangat bagus sekali. Oke. Oke, terus aku mau bahas NISP dan AGII yang hari ini tadi juga atraktif, dan ini termasuk saham yang buat trading banget ya. Interesting banget nih patternnya NISP. NISP tuh udah sempat dibahas fundamentalnya beberapa waktu yang lalu di seminar kita, apa ya waktu itu, saham valuasi murah atau saham multi-bagger aku lupa. NISP ya, dan ini teknikalnya udah mulai confirm. MTrade ada masuk kayaknya ya, aku coba cek dulu. Let me check. Ya, tadi ada NISP, ada masuk NISP jangka menengah. Kita kan keluarin petunjuk untuk jangka pendek juga ya. Kita akan keluarin petunjuk untuk jangka pendek ya. Jadi ini menarik, dia breakout dari sideways panjangnya. Ini sebenarnya mengawali tren naik yang sangat bagus karena dia diawali dengan konsolidasi panjang dan juga volumenya pas naik tuh, pas ijo-ijo tuh volumenya tinggi. Jadi ini akumulasi yang bagus. Disclaimer on guys ya, kapitalisasinya nggak begitu besar untuk saham ini. Jadi fluktuasinya ya lumayan resikonya gitu. Oke, terus AGII. Oke, kita lihat AGII ya.
Kita lihat AGI. Ya, menarik sih AGI tadi. M-Trade ada beli maksimal di harga 2170 untuk AGI dan naik dengan volume transaksi tinggi. AGI itu dia benar-benar nurut sama technical ya, technical pattern yang waktu itu patternnya adalah pattern symmetrical triangle kayak gini. Dan hari ini dia mantul pas di area support symmetrical, bekas symmetrical triangle-nya dulu gitu. Jadi ini bagus dengan resistannya sekitaran 2400 sampai 2410 buat AGI. Ya, jadi ini menarik buat jangka pendek, jangka menengahnya juga oke untuk AGI ya. Jadi M-Trade tadi ada masuk di sini. Oke, terus kemudian MDLN, kita cek MDLN ya. Tadi ada yang nanya kenapa MDLN turun gitu. Yang wajar-wajar aja sih, masih turunnya masih oke sih, di atas 116 nih, masih area support gitu, masih area oke gitu. Kita wait and see dulu untuk MDLN-nya. Banyak yang nanya ESA dan ERA. Oke. ERA, mari kita lihat. Ya, breakdown. Ini pasti diguyur sama siapa? Enggak lah, ya udah. Cut loss aja. Cut loss aja kalau misalkan ada beli di dekat support. Kemarin kan supportnya sekitaran 488 gitu ya. Kalau punya ini ya tinggal cut loss gitu aja ya. Jadi trader tuh paling gampang. Kenapa? Karena indikatornya kelihatan jelas. Kalau turun breakdown tinggal cut loss ya, mantul naik beli kayak gitu. Wah, gampang ya. Emang segampang itu ya? Gampang sih. Yang bikin susah tuh biasanya dari diri sendiri ya, karena mau cut loss nggak rela kayak gitu. Lebih gampang jadi trader atau jadi investor? Kalau menurut aku, buat urusan pembatasan risiko itu lebih gampang jadi trader. Kenapa? Karena kalau jadi trader jelas banget breakdown support, cut loss. Kalau jadi investor, kadang-kadang turun, breakdown dari support turun, masih harus mikir, ini perusahaan bagus nggak buat dipertahankan. Contohnya kayak ICBP dulu turun, ya kita masih mempertahankan gitu. Tapi gudang garam turun, kita jual gitu. Jadi pertimbangannya secara fundamental tuh lebih banyak dan lebih banyak biasnya. Kalau secara teknikal ini lebih gampang kelihatannya. Breakdown, cut, nggak usah dipikir kenapa-kenapanya. Jadi teknikal itu bicara tentang when. Kapan kita beli, kapan kita jual. Sedangkan kalau fundamental itu bicara tentang why. Nah, when untuk investing dalam fundamental itu seharusnya dengan valuasi. Cuman kadang valuasi udah murah, masih turun terus. Jadi kita mesti tetap combine dengan technical untuk investing. Kalau aku sih gitu. Jadi ada yang bilang, investing tuh nggak perlu pakai technical. Buat aku perlu, meskipun sebenarnya nomor 5. 1, bisnis model, pangsa pasar. Kemudian 2, manajemen. 3, profitabilitas. 4, valuasi. Yang terakhir 5, mesti tetap lihat teknikalnya gitu. Oke. Bentar lagi aku akan invite Coach Tasya ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Tapi akun trading saya masih minus. Susah, yang mau BEP nggak usah dipaksain. Kalau kamu tradingnya masih belum oke, masih minus tuh nggak usah dipaksain. Yang paling bagus ketika kita belajar tuh adalah otak kita tuh relax gitu. Di weekend kemarin tuh aku sempat belajar di satu seminar Accessing Personal Genius gitu. Jadi ini satu seminar tentang psikologi gitulah ya, neurosemantics. Di situ tuh diajarin kita tuh jangan pakai kata harus ketika mau mencapai satu tujuan gitu. Harus bagus, harus cuan, harus ini. Karena dengan kata harus ini menimbulkan satu beban, dan kalau ada beban justru kita mengambil kesimpulan nggak bisa objektif. Jadi malah paradoxical loop. Harus berhasil malah jadi susah berhasil. Tapi ketika kita relax, nyantai, kita jadi kreatif dan ambil keputusan jadi bagus. Gitu. Harus disiplin cut loss, malah jadi semakin stres, semakin susah cut loss-nya. Tapi ketika nyantai aja, ya udahlah, trading nggak harus gimana-gimana, yang penting enjoy prosesnya. Oke, terus ya tadi aku nggak bahas MTEL ya, aku bahas apa tadi, NISP.
Siapa tadi? Budiana Natali, Esa. Oke. Esa lupa aku. Esa beda sama Era. Koreksinya normal aja. Lord Tasya mana? Sebentar. Ya, ini koreksinya normal aja untuk Esa. Perkiraan dia bakalan turun sampai 1075. Dia tetap masih bagus selama dia di atas 1035. Kalau di bawah 1035 better exit aja gitu. Exit aja dulu. Waduh, aku capek nih. Buy, sell, beli, exit, beli, stop loss, beli, profit taking. Capek nih, nggak bisa ngamatin terus. Jadi teman-teman kalau udah sampai merasa di titik itu, di level itu, kamu nggak harus tiap hari swing trading terus. Sebagian dari portfoliomu itu bisa untuk buy and hold jangka menengah panjang. Jadi satu portfolio itu nggak semuanya buat trading. Bisa up to 50% buat investasi, 50%-nya lagi trading, atau up to 70% terserah, senyamannya kamu. Semakin kamu merasa ilmumu oke, dan juga waktunya cukup, bisa tuh buat trading lebih banyak, dan plus ketika marketnya trennya bagus. Nah sekarang tren di market itu masih agak-agak sideways. Agustus bagus, September ini bakalan agak sideways lagi, wait and see gitu. Jadi ya diatur-atur aja teman-teman ya untuk banyaknya trading dan investment. Oke, aku invite Coach Tasya ya. Untuk ngebahas apa sih malam hari ini, aku invite Coach Tasya. Aku mau bahas bareng Coach turun. Kok bisa ya di tengah gonjang-ganjing inflasi di dunia yang naik, dan ekspektasinya gimana? Apakah ini akan menjadi satu daya tarik buat investor asing masuk ke Indonesia karena investasi di Indonesia turun? Terus BBM subsidi harganya masih tetap nggak jadi naik saat ini. Ini bisa bertahan sampai kapan? Oke, silakan Coach Tasya. Oke, ini suaranya udah oke belum, Miss? Cek dulu. Oke, udah mantap ya. Oke, jadi pertama bahas tentang ini ya, inflasi dulu. Jadi hari ini tuh pas banget rilis inflasi untuk periode Agustus. Jadi kalau di awal bulan kayak gini itu penting banget kita belajar makro ya teman-teman, karena inflasi buat di Indonesia itu walaupun melandai ya, puji Tuhan gitu ya, ke 4,69% secara tahunan dibandingin sebelumnya tuh 4,94%. Kenapa? Karena secara bulanan tuh ada deflasi. Jadi emang harga-harga pangan gitu ya, kebijakan pemerintah secara fiskal itu tuh udah cukup tepat gitu ya, sehingga udah mulai melandai. Tapi di satu sisi malah ada inflasi intinya tuh malah naik jadi 3%. Nah, jadi ini merupakan salah satu jawaban juga ya kenapa kemarin kok BI itu malah naikin suku bunga, karena kenaikan suku bunga itu jadi satu tindakan preemptif gitu ya, atau tindakan yang agresif duluan lah. Jadi perusahaan-perusahaan tuh bakalan lebih concern gitu loh, bahwa resiko kenaikan suku bunga itu tuh jadi yang harus diperhatikan gitu. Dan inflasi bisa rendah gitu ya saat ini tuh juga nggak selamanya gitu teman-teman. Jadi kita perlu perhatikan lagi, walaupun ya BBM juga syukurnya hari ini masih tetap ya untuk BBM subsidi, masih Pertalite masih di 7.600, terus solar masih di 5.000-an gitu ya. Ya kita bersyukur. Terus kabarnya juga BBM non subsidi malah turun. Nah itu juga salah satu pendorong inflasi turun. Cuman ini nggak bertahan lama juga, karena kenapa banyak isu yang beredar kalau BBM itu bakal naik, karena memang BBM ini kan jadi salah satu beban di subsidi ya. Kalau misalnya nggak dinaikin, itu nanti total subsidi pemerintah itu bisa sampai 500 triliun bahkan, karena untuk subsidi itu pemerintah hanya mematok di sekitar 63 USD per barrel gitu buat harga oilnya. Padahal sekarang harga oil udah di sekitar 88 sampai mendekati 100 gitu ya. Tapi syukurnya selama 2 bulanan ini harga oil tuh masih melandai, bahkan masih relatif di bawah 100 US dollar per barel gitu ya, karena memang ada tambahan stok gitu ya. Dan bersyukurnya di Libya itu udah mulai pulih lagi gitu untuk produksi, bahkan sejak dari awal pandemi gitu ya. Harapannya sih harganya masih akan di range saat ini aja, karena bukan berarti harga itu turun atau naik tuh ada upside dan downside-nya. Yang penting tuh malah harganya tuh bisa stabil, itu yang lebih bagus sih teman-teman. Tapi karena situasi saat ini kan banyak risiko juga ya, jadi ya kita harus bisa antisipasi. Walaupun saat ini inflasi melandai, tapi kita juga bisa harus antisipasi kalau nanti BBM naik, ya kita harus bisa lebih manage risk sama manage risiko juga ke depannya. Mungkin begitu, Miss. Oke, Coach Tasya, ya ini tadi udah bicara tentang inflasi dan juga BBM ya. Terus
batu bara gimana nih? Terus sama mau bahas era nggak? Boleh, boleh, Miss. Oke, kalau bahas tentang batu bara, hari ini juga cukup atraktif ya, tapi emang banyak yang udah ketinggian sih sebenarnya harganya. Dan kalau aku personally, batu bara ini kan salah satu sektor yang cyclical gitu ya, jadi mungkin enaknya buat trading gitu kalau aku, tapi kalau teman-teman untuk investing ya nggak masalah gitu ya. Kalau bahas tentang prospeknya sampai akhir tahun sebenarnya masih momentumnya cukup positif karena akhir tahun kan bakal ada winter gitu ya, dan Indonesia ini juga jadi salah satu produsen batu bara yang dilirik juga sama untuk ekspor gitu kan, kayak dari Uni Eropa karena mereka nggak ada pasokan dari Rusia, seperti Jerman, Polandia gitu kan, mereka mau impor gitu dari Indonesia. Kemudian China juga iya, walaupun kondisi manufaktur mereka ada resiko perlambatan gitu, tapi sampai dengan winter ini kan masih lama, pastinya mereka akan mencoba untuk memenuhi inilah kapasitas mereka dulu gitu kan. Dan menariknya ya teman-teman, per semester 1 ini rata-rata untuk laba bersih mereka itu tuh naik, bahkan ada yang sampai 15 kali lipat, 13 kali lipat. Nah, cuman kita harus waspada juga ya, karena kalau kita ngeliat dari PER itu pasti mereka valuasinya murah-murah gitu kan. Nah, cuman kalau di kondisi saat ini mungkin kita memvaluasi pakai PER tuh agak kurang valid sih kalau menurut aku, karena PER itu kan rumusnya antara earning dibagi IPS gitu. Maksudnya harga saham dibagi IPS. Nah, IPS itu kan ada laba bersih di situ. Padahal PER itu bisa murah karena saat ini memang laba bersihnya yang naik banget, padahal harga sahamnya juga ya lagi tinggi gitu kan. Jadi makanya laba itu nggak bisa sustain juga, akan selalu tinggi karena dipengaruhi harga batu bara teman-teman. Dan kenapa cyclical tadi aku sebutin, karena harga batu bara itu selalu volatile. Memang saat ini masih tinggi ya, di lebih 400 gitu. Nah, cuman bisa saja suatu saat itu ketika nanti pasokan sudah mulai pulih gitu ya, udah ya mulai perang mereda dan lain sebagainya, kita kan berharapnya kan yang baik-baik ya. Pastinya nanti akan ada terjadi penurunan laba, walaupun penurunan itu masih misal profit gitu ya. Cuman kan kalau nanti ada penurunan, nanti valuasinya seakan-akan akan jadi mahal gitu. Jadi mungkin kita bisa pakai kayak metode lain gitu, misalnya kayak cash flow from operation atau mungkin free cash flow. Kalau aku sendiri lebih suka pakai free cash flow, karena free cash flow itu kayak sisa cash yang benar-benar udah nggak kepake, yang bisa dipakai perusahaan buat misalnya untuk ekspansi atau yang lainnya gitu kan. Nah, kalau tadi aku sempat hitung ya Miss, ternyata cash dari perusahaan batubara itu juga cukup gede loh. Maksudnya free cash flow-nya gitu, yang paling murah gitu ya untuk EV per free cash flow. Aku tadi hitung tuh ada ITMG, PTBA sama Adaro itu masih cukup kompetitif gitu di 3,2, 3,4 sama 3,7. Jadi emang mungkin kenapa banyak asing juga masuk ke situ, karena menilai mungkin cash-nya yang mereka masih punya cukup banyak dan dinilai bisnisnya masih cukup prospektif gitu ya, sampai ya paling nggak akhir tahun ini untuk batu bara mereka masih oke. Dan rata-rata dari emiten batu bara ini juga udah nggak mulai mikirin buat nambah produksi batu bara terus tuh, karena mereka bakalan beralih juga ke energi yang terbarukan kayak gitu. Jadi kita harus bisa mikir juga kalau prospeknya ini bukan hanya untuk tahun ini, tapi untuk tahun-tahun ke depan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, sip deh. Ya, aku cuma pesan teman-teman ya, saham-saham batubara udah ketinggian. Mtrade ada beli, TMG Indi ini buat trading jangka pendek aja. Ini ada yang nanya, sawit gimana? Kita lebih nge-watch yang di bawah. CPO itu termasuk salah satu yang kita tunggu juga. Sekarang sih belum, tapi kita tunggu juga. Elsa gimana? Elsa normal correction, dan kita lagi nge-watch lagi untuk Elsa, supportnya 308 sampai 310 ya. Jadi instead of batubara, kita ngelihat komoditi yang lainnya termasuk CBO dan juga oilnya Elsa tuh kita ada watch sekitaran area tadi yang saya mention. Terus kemudian selain itu untuk poultry ya, jadi Java itu kita juga lagi nge-watch juga gitu untuk sektor komoditi non energi lainnya. Metals juga masih lebih low risk dibandingkan dengan batubara yang udah naik tinggi. Memang masih uptrend, tapi kita lebih berhati-hati aja gitu. Ya, selengkapnya di morning briefing besok di Mtrade, teman-teman. Jadi langsung aja join sebagai user VIP Mtrade di mtrade.id/WhatsApp, karena ada promonya ganti apa lagi nih? Aku nggak hafal. Di September ada
promo diskon up to 1 juta. Untuk join member VIP Mtrade, langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Sehat selalu semuanya, teman-teman semuanya, dan Coach Tasya juga thank you ya. Thank you juga Darwis Dirgayu yang udah nonton terus IG live aku sepanjang tahun. Thanks to you. Terima kasih buat semuanya. Salam profit. Bye. Salam profit. Maaf. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.